Nasihat bagi pemimpin. Refleksi pagi 1531. Apa yang menyebabkan seorang raja untuk tetap berkuasa? Ini petunjuk dari Amsal 20 ayat 28. Kalau raja memerintah dengan kasih, jujur dan adil, maka ia akan tetap berkuasa. Saudara-saudara, seorang raja yang mengasihi rakyatnya tentu akan selalu bertindak jujur dan adil. Ia tidak mau mengejar kepentingan dirinya sendiri karena ia sadar bahwa ia mengemban sebuah tugas mulia dari Tuhan untuk menyejahterakan rakyatnya. Seorang raja yang seperti ini tentulah akan dicintai rakyatnya. Ia pasti berkenan di mata Tuhan dan dihormati di mata manusia karena ia selalu berkomitmen untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Ia akan selalu setia mengikuti jalan Tuhan walaupun ia harus menghadapi berbagai tantangan berat. Saudara-saudara, gambaran raja di masa dulu itu masihlah relevan untuk seorang pemimpin publik di masa kini. Seorang raja atau seorang pemimpin yang takut Tuhan pasti menempatkan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan dirinya sendiri. Karena ia selalu memperhatikan kepentingan rakyatnya, maka ia pasti dicintai rakyatnya. Inilah yang seharusnya terjadi. Hanya saja seringkali seorang pemimpin kemudian menjadi lupa diri, bahkan lupa Tuhan, sehingga ia justru menjadi mabuk harta dan mabuk kekuasaan. Bukannya ia memperhatikan rakyatnya, ia malah mengabaikan kepentingan rakyatnya dan menindas rakyatnya. Karenanya, wahai para pemimpin, kasihilah rakyat dan jadilah pemimpin yang berkenan di mata Tuhan. Janganlah lalai. Masa muda dan masa tua. Refleksi pagi 1532. Apa kelebihan orang muda dan apa kehormatan orang tua? Mari perhatikan petunjuk dari Amsal 20 ayat 29. Orang muda dikagumi karena kekuatannya, dan orang tua dihormati karena ubannya. Saudara-saudara, baik seseorang masih muda maupun seseorang sudah tua, masing-masing mempunyai kelebihannya. Bila masih muda, maka secara alami kekuatan fisiknya akan melebihi seseorang yang sudah tua. Bila semakin tua, beruban dan makin banyak asam garam pengalamannya, maka seseorang seharusnya menjadi makin bijak dan makin dewasa dalam berpikir dan bersikap. Hanya saja kenyataannya, bertambah tua itu memang pasti terjadi, tetapi bertambah bijak itu adalah sebuah pilihan hidup yang dihasilkan dari sikap takut akan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam anugerah Tuhan yang besar, manusia pasti akan bertambah tua. Apa yang bisa dilakukan sewaktu muda tidaklah lagi dapat dilakukan bila seseorang bertambah tua. Seperti Pengkhotbah 3, segala sesuatu memang ada masanya. Ada masa muda dan ada masa tua. Kedua-duanya sama-sama karunia Tuhan yang harus tetap dihidupi di dalam Tuhan. Bagi seorang tua, pengalaman hidupnya di dalam Tuhan seharusnya bisa menjadi jejak langkah yang dapat menginspirasi orang muda untuk setia dalam Tuhan. Karena itu, marilah kita bersyukur atas masa-masa kehidupan kita, baik di masa muda kita
maupun di masa tua kita. Kekuatan anak muda yang dituntun oleh hikmat orang yang tua haruslah ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Berkat dari pengalaman pahit. Refleksi pagi 1533. Bagaimana peran dari tindakan disiplin atau pengalaman pahit dalam kehidupan manusia? Ini petunjuk dari Amsal 20 ayat 30. Ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Saudara-saudara, bila seseorang sudah tidak bisa ditegur lagi, tindakan disiplin yang tegas ataupun hukuman keras yang dilandasi rasa takut akan Tuhan seringkali harus digunakan untuk menyadarkan hati yang keras. Seperti bangsa Israel di zaman dulu, setelah diperingatkan para nabi dan tetap tidak mau bertobat, Tuhan akhirnya membuang mereka ke tanah pembuangan. Pengalaman pahit ini bukanlah sekedar nasib sial, tetapi ini adalah alat Tuhan untuk mendorong pertobatan yang membersihkan hati. Saudara-saudara, bila orang percaya bertindak tidak benar, sudah sepatutnya lah kalau ia ditegur. Hanya saja, di dalam kekerasan hatinya, orang itu bisa saja sama sekali tidak mau mendengar teguran. Di dalam kasih-Nya yang besar untuk membawa orang itu pada pertobatan, Tuhan bisa memakai orang lain atau sebuah peristiwa tertentu untuk mendisiplin orang yang keras hati itu. Disiplin yang tegas ataupun pengalaman yang pahit bisa menjadi cara Tuhan untuk orang yang tersesat kembali ke jalan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita membuka hati kita untuk selalu sensitif terhadap kehendak Tuhan, baik yang disampaikan melalui teguran, disiplin, ataupun pengalaman pahit. Marilah kita cepat bertobat dan kembali ke jalan Tuhan.